Bapak dan Ibu, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu, peserta pelatihan teknis jurus sembelih halal, ini merupakan angkatan kelima di BPPKH Cinagara. Nah, izin Bapak dan Ibu sekalian, di pagi yang cerah ini kita gelorakan semangat kita agar dopamin dalam tubuh kita ini semakin meningkat dan semakin bersemangat. Bapak dan Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak dan Ibu sudah sarapan semua? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, oke, baik. Baik, terima kasih atas responnya. Mohon izin, share screen. Kita mulai dengan yel-yel, penyemangat. Baik, Bapak dan Ibu. Semangat pagi, pagi, Pagi-pagi pagi. Luar luar biasa. biasa. Iya. Juleha, Bismillahi, Bismillahi, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Keren. Kler. Ya. Apa kabar hari ini? Baik Baik dan dan bersemangat. bersemangat. Baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Ewan Dwi Agustina Suherman. Saya merupakan Widya Iswara ahli pertama di BPPKH Cinagara. Saya masuk BPPKH di 2018, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya menjadi fasilitator OH Smart, kemudian menjadi fasilitator dari Jurus Sembelih Halal atau Juleha, kemudian menjadi fasilitator Care Master, yaitu terkait dengan pemeriksaan kesehatan daging. Dan juga di 2023 saya menjadi asesor kompetensi bidang paramedik veteriner dan asesor kompetensi dari jurus sembelih halal. Bapak dan Ibu sekalian, saya tuliskan juga nomor HP saya beserta email saya sehingga apabila ada yang ditanyakan bisa Bapak dan Ibu menghubungi saya untuk tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yaitu peserta mampu melakukan pemeriksaan fisik hewan dengan baik dan benar. Kemudian, indikator dari hasil belajar di sini, peserta dapat menentukan kelayakan hewan yang akan disembelih, layak apa tidaknya hewan akan disembelih tersebut. Kemudian, yang kedua, mengenali persyaratan dari tanda-tanda kehidupan atau hayatul mustahiroh pada hewan sembelihan. Untuk strategi pembelajaran hari ini, Bapak dan Ibu, izin saya sampaikan di sini strategi yang digunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, kemudian diikuti dengan simulasi atau role play bila waktunya memungkinkan, dan juga ada analisis kasus. Kita lakukan brainstorming terlebih dahulu ya. Bapak dan Ibu, mohon dikeluarkan gadgetnya. Dan saya ingatkan lagi, selama pembelajaran ini, saya harapkan Bapak dan Ibu mengaktifkan video sehingga saya bisa melihat nih wajah-wajah dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, jangan lupa untuk men-scan barcode yang tampil di layar Zoom ya, Bapak dan Ibu. Kemudian Pak Aji juga menyampaikan pemeriksaan fisik itu adalah pemeriksaan sebelum dipotong. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita gerakkan dulu tubuh kita. Bapak dan Ibu silahkan menyesuaikan dengan lokasi atau kondisi di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya terkait dengan rencana pembelajaran. Mohon izin untuk saya sampaikan di awal pembelajaran. Kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Baik, izin saya untuk memimpin untuk melakukan pembacaan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baca doa, mulai. Izinkan saya untuk menyajikan terkait dengan materi hari ini, yaitu melakukan pemeriksaan fisik hewan. Bapak dan Ibu, untuk batasan dari pemeriksaan fisik jurus sembelih halal ini, yang pertama pemeriksaan ini dilakukan sesaat sebelum penyembelihan. Jadi benar-benar sebelum penyembelihan, sebelum julha menyembelih. Nah, kemudian pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjamin kehalalan dari pangan asal hewan tersebut dan kelancaran penyembelihan. Di sini disampaikan persyaratan hewan yang akan disembelih itu sesuai dengan ketentuan yang ada ya, ketentuan yang ada. Yang pertama sesuai syariat Islam itu di mana jenis hewan ini halal untuk dikonsumsi, baik itu sapi, kambing, domba, kerbau, ayam dan bebek. Nah, setelah diketahui nih hewan tersebut layak disembelih, ada runutan selanjutnya.
terkait dengan penentuan prioritas penyembelihan. Nah, penentuan prioritas penyembelihan ini ada 4 prioritas. Yang pertama didahulukan, kemudian darurat untuk dipotong, kemudian ditunda untuk dipotong, dan yang keempat ditolak untuk dipotong. Untuk materi tersebut, kita lihat video, tayangan video. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk video pembelajaran kita hari ini, yang ingin saya tanyakan nih, konten atau pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari video di atas? Gimana? Oke, betul. Kita harus hati-hati dalam mengendalikan. Kemudian, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, penerapan. Penerapan apa nih, Pak? Penerapan yang baik. Ya, terus ada lagi? Oke, ya, harus memperlihatkan di mana hewan itu harus nyaman ya, betul sekali. Yang harus kita perhatikan, kita harus menjaga safety atau keselamatan diri kita sendiri. Ya, untuk pengaruh stres terhadap kualitas daging di sini, kalau misalnya sapi tersebut mengalami stres kronis, maka dia akan menunjukkan atau pada saat dia disembelih, hasil dagingnya itu akan terlihat DFD. Apa itu DFD? DFD di sini menjadi penampakannya itu dark firm dry atau gelap, keras dan kering. Itu yang menjadi ciri khasnya ya. Beda dengan yang daging normal. Daging normal itu akan menunjukkan kondisi merah, cerah, kenyal dan lembab ya. Kemudian kalau stres akut gimana ya? Stres akut ini seringkali terjadi kalau misalnya si sapi tersebut saat akan disembelih dia mengalami stres. Jadi pada saat si Juleha itu meruncingkan si pisaunya, dengar itu aja dia sudah stres. Atau dia membawa darah, dia udah stres. Itu akan tampak hasil dari daging tersebut PSE, yaitu Pale Soft Exudative. Nah, ini berupa pucat, kemudian lembek, lembek dan basah. Daging yang mengalami DFD dan PSE biasanya akan lebih cepat busuk. Bapak dan Ibu sekalian, eh di sini ada 20 orang, jadi saya izin untuk membagi menjadi 2 kelompok. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Jangan lupa nanti setiap kelompok memberikan yel-yel dan juga foto foto kelompoknya ya. Kemudian setelah 10 menit nanti balik lagi ke main room dan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi Bapak dan Ibu, jangan lupa dibuat dalam bentuk bahan tayang ya. 10 menit sudah ya, tidak boleh lebih. Mungkin kelompok satu ya biar runut. Baik, silakan kelompok satu. Di kolom chat bisa mungkin. Nah, silahkan untuk kelompok satu untuk merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari kelompok dua. Ada pertanyaan dari kelompok satu, silahkan disampaikan di kolom chat ataupun bisa raise hand. Silahkan biar tampak wajahnya. Untuk diskusi kelompok kita hari ini berjalan dengan sangat kondusif ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah paham lah. Untuk selanjutnya ada penugasan nih untuk Bapak dan Ibu peserta pelatihan teknis juru sembelih halal ini. Saya mohon buat video pemeriksaan fisik yang dilakukan di lapangan. Kemudian ingat untuk diupload di LMS yang ada di BPPK Cinagara. Dan juga di bawah ini ada link post test Google Form evaluasi. Mohon untuk diklik atau dimasukkan alamatnya ke Google agar terbuka. Nah, hasil dari Google Form tadi. Nah, jangan lupa mengirimkan alamat dan nama di kolom chat. Baik, saya tunggu. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup, tadi sudah kita buka dengan doa. Nah, sekarang kita tutup dengan berdoa juga. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu di materi pelatihan hari ini. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakapnya ya. Baik, pergi ke pasar beli biji selasih. Tidak lupa membeli ikan sepat. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Semoga materi saya memberi manfaat. Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat dalam menjalani hari ini dan keep learning. Oke, mindful, journeyful. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.